Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Ruby Rahmani dengan nomor NPM 234101024. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai beberapa upaya untuk mencapai ketahanan pangan. Nah, di antaranya yaitu yang pertama, memperbaiki mata pencaharian dengan fokus pada produktivitas pertanian, meningkatkan produktivitas pertanian melalui penggunaan bibit unggul, teknologi pertanian modern, pengelolaan irigasi yang baik, akses pupuk dan pestisida aman. Nah, dengan meningkatkan produktivitas pertanian dapat meningkatkan pendapatan petani dan berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Terdapat juga program yang ada di Indonesia, yaitu program upaya khusus peningkatan produksi beras bertujuan untuk meningkatkan produksi beras melalui penggunaan benih unggul dan teknologi modern. Yang kedua yaitu peningkatan ketahanan pangan bagi populasi rentan melibatkan beberapa aspek utama seperti akses terhadap pangan bergizi yang mencukupi dan peningkatan produksi dengan lokal melalui pelatihan pertanian serta teknologi tepat guna. Terdapat juga ada satu program yang di Indonesia, yaitu program Keluarga Harapan, memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin, dan juga program bantuan dengan non tunai menyediakan sembako untuk membantu akses pangan bergizi. Yaitu perbaikan dalam penelitian dan inovasi di bidang pertanian dan gizi penting untuk meningkatkan ketahanan pangan. Inovasi teknologi pertanian seperti penggunaan alat pertanian otomatis dan irigasi pintar dapat meningkatkan efisiensi produktivitas serta mengurangi kerugian dan pemborosan sumber daya. Di bidang gizi, fortifikasi pangan dan penyuluh pola makan sehat berperan dalam meningkatkan kualitas hidup gizi masyarakat sehingga ketahanan pangan mencakup bukan hanya jumlah pangan tetapi juga kualitas gizi yang dikonsumsi. Terdapat program yang ada di Indonesia, yaitu Inovasi Pertanian atau PIN yang dilaksanakan di berbagai daerah pertanian seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan untuk mendukung pengembangan teknologi pertanian. Yang keempat yaitu ada memperluas pasar dan rantai pasok, penting untuk meningkatkan ketahanan pangan. Hal ini memastikan distribusi produk pertanian lebih efisien ke berbagai wilayah, memberikan petani akses pasar yang lebih luas, dan meningkatkan pendapatan. Penguatan rantai pasok juga mengurangi pemborosan, memastikan pangan sampai ke konsumen dengan kualitas baik, serta menjaga kestabilan harga. Selain itu, hal ini mendorong perbaikan infrastruktur logistik untuk distribusi yang lebih merata. Terdapat program yang ada di Indonesia, yaitu program ketersediaan pangan berbasis desa, terutama di daerah seperti Nusa Tenggara Timur dan Jawa Barat yang mengoptimalkan pemasaran hasil pertanian lokal melalui jaringan distribusi yang lebih baik. Yang kelima yaitu ada aspek perbaikan kebijakan dan institusi yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Yang perlu diperhatikan adalah regulasi yang mendukung produksi dan distribusi pangan serta memfasilitasi petani dalam mengakses pasar, teknologi, dan sumber daya. Penguatan lembaga seperti Bulog dan Kementerian Pertanian juga penting untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas pangan. Koordinasi antar lembaga dan daerah diperlukan untuk menangani masalah pangan secara menyeluruh dari produksi hingga konsumsi. Terdapat program yang ada di Indonesia, yaitu program stabilitas pangan yang dijalankan oleh Badan Urusan Logistik atau Bulog di seluruh Indonesia untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan pokok terutama beras. Yang keenam ada aspek perbaikan gizi dan kualitas pangan. Perbaikan gizi dan kualitas pangan penting untuk memastikan pangan tidak hanya cukup tetapi juga bergizi. Ini mencakup fortifikasi pangan, penyuluhan pola makan sehat, dan pengawasan kualitas pangan agar aman dan bergizi. Dengan perbaikan ini, masyarakat mendapatkan manfaat gizi optimal yang mendukung kesehatan dan produktivitas. Nah, terdapat program yang ada di Indonesia, yaitu program fortifikasi pangan terutama di daerah seperti Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat yang bertujuan menambahkan nutrisi pada pangan dasar seperti garam, tepung, terigu, dan minyak goreng untuk mencegah kekurangan gizi di masyarakat. Yang ketujuh adalah perbaikan manajemen sumber data dan adaptasi perubahan iklim, manajemen sumber daya alam yang efisien. Nah, seperti pengelolaan air, tanah, dan energi mendukung pertanian berkelanjutan. Sementara itu, adaptasi terhadap perubahan iklim penting untuk mengatasi dampak seperti kekeringan atau banjir yang dapat memengaruhi hasil pertanian. Penggunaan teknologi pertanian ramah lingkungan dan tahan terhadap kondisi iklim ekstrim juga dapat meningkatkan ketahanan pangan. Dengan pengelolaan
pengelolaan yang lebih baik, sektor pertanian dapat lebih produktif dan bertahan di tengah perubahan iklim. Terdapat program yang ada di Indonesia, yaitu program pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat di daerah seperti Sumatera dan Kalimantan, yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam untuk berkelanjutan untuk mendukung pertanian yang ramah lingkungan. Yang terakhir yaitu nomor 8, aspek perbaikan kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita, memberikan akses setara bagi wanita dalam pendidikan, pelatihan, dan sumber daya, membuat mereka lebih produktif dan inovatif dalam pertanian. Pemberdayaan wanita juga memperbaiki pengambilan keputusan dalam keluarga terkait pola makan dan gizi, yang meningkatkan kesehatan dan ketahanan pangan. Kesetaraan gender mendorong distribusi sumber daya yang adil, yang mendukung berkelanjutan produksi dan distribusi pangan. Program yang ada di Indonesia yaitu program pemberdayaan wanita dalam pertanian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian di daerah seperti Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Program ini memberikan pelatihan pertanian kepada wanita agar mereka bisa terlibat langsung dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.